teman-teman, kembali lagi di channel Pendidikan Biologi Unitri di mata kuliah Etnobotani. Nah, kali ini bersama saya Bu Rianti dan juga rekan tim saya, Yuswa, dan juga masih dengan bintang tamu kita yang sama, yaitu saya Elga. Nah, ada Mbak Elga dari Sumba Timur. Oke. Kalau kemarin Bu Yuswa, kemarin kita sudah bahas banyak ya tentang tanaman, kemudian kita juga tahu pengertian tentang etnobotani apa. Kemarin kita bahas tentang rimpang-rimpangan dan juga manfaatnya. Ya. Sekarang ini lebih berwarna ya Bu ya. Ya. Kali ini kita bahas topik yang berbeda, yaitu tentang pewarna. Jadi tumbuhan apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk pewarna alami, untuk juga mengurangi pewarna buatan pastinya. Oke, wah bagus banget ya. Berarti tertarik banget kita ya. Ini ada yang merah sama ada yang gelap gini ya, sama biru ungu ya. Ini apa nih Bu? Oke. Udah jelas kelihatan ya, saya juga tahu nih Bu anak. Mungkin kalau yang ini kita udah tahu ya. Kita mungkin mulai dulu ke yang biru gelapnya. Oh ya biru dulu. Oke. Mungkin bisa diangkat. Ini kayak apa Bu? Bunga kering ini ya. Oke, ini bunga apa Bu namanya? Jadi itu biasanya disebut dengan bunga telang. Nah, bunga telang ini memang pewarna alami dan juga termasuk edible flower atau bunga yang sebenarnya bisa dikonsumsi. Oh, gitu, Dan gitu. biasanya dia juga untuk hiasan di kue. Jadi bahkan kita bisa makan kue dan bunganya sekaligus, hiasannya sekaligus. Nah, warna di bunga telang sendiri itu sebenarnya biru. Cuman semakin kita banyak menambahkan bunga di dalamnya, dia semakin pekat warnanya, semakin gelap. Berarti ini minuman telang gitu ya Bu ya? Iya. Teh telang gitu ya? Teh telang biasanya juga disebut dengan teh telang gitu. Ini berarti tinggal dikasih gula gitu ya Bu ya? Oke. Dan bahkan bunga telang ini udah dikonsumsi dari dulu banget, bahkan sejarahnya dari peradaban mulai dari Asia sampai Amerika dan di India pun biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional. Oh gitu, jadi ada khasiatnya juga. Nah, Berarti selain warnanya, berarti di dalamnya itu kandungannya tuh warnanya itu dia mengandung apa? Ada antosianin ya. Jadi bunga telang ini ternyata dia antosianinnya juga tinggi dan ada khasiatnya ya. Gitu. Terus mungkin ada bunga-bunga lain juga ya, kayak mawar itu kan juga ada merahnya gitu ya. Ada merahnya. Dan mungkin bunga lain yang biasa kita kenal seperti bunga turi kan bisa dimakan ya, bisa dimakan. Gitu. Kemudian ada geranium juga itu bisa dimakan. Nah, warna pekatnya ini memang dari kandungan antosianinnya. Selain itu dia pasti punya flavonol, kemudian dia punya kandungan-kandungan yang memang bagus sebenarnya untuk antioksidan. Oke, berarti memang tanaman dan bunga-bunga yang alami ini sebenarnya nggak terlalu memberikan pengaruh buruk, nggak ada mungkin ya sama sekali tidak ada pengaruh buruk ya. Jadi malah memberikan manfaat untuk tubuh kita. Terus ini ada yang merah nih, yang bunga yang dulu buah yang hits ya. Semuanya diwarnai warna merah gitu kan. Teman-teman tahu ya ini buah apa? Buah naga ya. Naga tahu ya buah naga. Jadi ini memang sempat hits ya kemarin, orang-orang pada banyak yang nanam buah naga, banyak yang konsumsi, dan juga memang selain bisa dikonsumsi dia juga bagus untuk pewarna alami pastinya. Mungkin ada campuran di puding atau misalnya di ini karena dia juga sama mengandung antosianin, di mana antosianin itu juga mudah larut di air. Jadi walaupun dicampur di air, dia tidak akan berubah warnanya di situ. Oke. Saya juga tahu sih ada yang resep gitu bunga telangnya ini dikasih cuka gitu dia jadi degradasi warnanya jadi gradasi jadi ada biru sampai biru muda gitu ya. Jadi memang pewarna-pewarna ini lebih bagus saya rasa ya untuk pewarna makanan daripada memang pewarna-pewarna yang mengandung bahan berarti kimia. Bisa buat nasi goreng merah gitu ya mungkin ya atau benar, bahkan telang ini juga bisa buat mewarnai nasi. Jadi kalau ingin nasinya sedikit nasi biru, bukan nasi kuning. Jadi kita bisa buat untuk nasi biru. Nah, sama cumi kan ya enak ya. Cumi hitam gitu kan enak jadi. Bener. Nah, pastilah semua punya kandungan yang berhasil terutama di kondisi pada saat ini ya mengkonsumsi yang alami saya rasa betul lebih karena gini ya, jadi teman-teman saya juga buat info, jadi tanaman pewarna merah itu benar-benar harus dipilih ya karena merah itu
gampang banget ada yang pewarna tekstil yang warna merah, dan jadi kita sulit untuk membedakannya. Maka alangkah baiknya kita pilih yang pewarna alami aja gitu ya, bisa buat makanan dan minuman. Selain itu, Oke. selain kita dapat pewarna, kita juga dapat khasiat lainnya kan dari buah naga ataupun Oh iya, mata laut. ini ada kain ya Bu. Di mata kuliah ini berarti kita juga bahas pewarna untuk tekstil. Oke, ini dari Mbak Elga nih kayaknya ya. Kita udah Oke. punya pakarnya ya, pewarna tekstil. Mungkin- Lanjut pewarna untuk tekstil ya, atau pewarna untuk kain. Jadi ini kain apa namanya Mbak? Ini motif kombinasi. Biasanya Kain, ini- namanya kain apa Mbak? Ada ya? biasanya kombo. Kombo itu nama daerah dari Mengkudu. Kenapa disebut kombo? Karena pembuatannya itu menggunakan akar mengkudu. Oh, akar Di mana akar mengkudu itu menghasilkan warna merah. Untuk warna Oh, biru keren sendiri ya. ini dari tanaman nila. Tanaman nila. Iya, Bu. Terus untuk warna hitam ini campuran dari akar mengkudu sama daun nila yang dihaluskan lalu direndam secara berkala. Misalnya pas perendaman pertama itu kainnya dijemur dulu, selanjutnya direndam lagi untuk menghasilkan warna yang lebih pekat. Berarti beberapa kali ya. Iya, Bu. Bisa Dan 3 ini kira-kira kainnya ini pasti kalau kalian punya warna apa jeans itu kayaknya pudar gitu ya. Iya. Kalau ini gimana Mbak? Ini semakin lama semakin itu warnanya, Bu. Semakin Asalkan jangan dicuci menggunakan deterjen. deterjen. Iya. Oh. Biasanya di daerah kami itu cuman dijemur biasa atau istilahnya diangin-anginkan untuk menjaga kualitas warna dari kainnya. Iya. Jadi teman-teman ini tenun ikat ya, Iya, namanya ya, Bu. tenun ikat. Dan mungkin kayaknya beberapa di Indonesia apa daerah di Indonesia juga Ya. punya tenun-tenun yang lain. Iya. Dan salah satunya ini yang benar-benar dari Sumba itu masih alami menggunakan pewarna alami tadi ya. Iya. Jadi nila, apalagi tadi Akar mengkudu. sama Ini dadap, dadar. itu untuk warna kuning, dan ini sebagai alternatif juga Oh, iya, ada iya. di kulit secang. Oh, secang. Iya, Oh, untuk tadi ya. menghasilkan- Tadi kan ini kita apa secang ini juga bisa buat minuman ya, tapi Iya, ini juga bisa untuk Pewarna. pewarnaan. Oke, ini kan kita lihat ya Bu Yusuf, motifnya banyak banget ya. Kalau misalnya pembuatannya mungkin Oh, iya, Bu. Untuk pembuatannya itu melalui beberapa tahap, di mana tahap pertama itu ada pemintalan. Setelah dari pemintalan itu ada istilah daerahnya itu pamening. Pamening di mana itu tujuannya untuk mengukur batasan dari ukuran sarung itu. Kemudian penggambaran sketsa atau motif-motif ini. Yang selanjutnya tahap pewarnaan. Pewarnaan. Setelah tahap pewarnaan baru ditenun. ditenun. Iya. Oh, berarti setelah diwarna baru ditenun benang-benangnya ini ya. Iya. Kira-kira berapa lama tuh? Banyak. Nah, Kayaknya tadi ada 4 tahap lebih ya. Prosesnya. Iya. Kalau Elga Biasanya itu paling cepat 8 bulan. paling cepat Iya, 8 paling bulan. cepat 8 bulan. Lumayan. Ya, karena proses perendaman itu yang makan waktu untuk bisa menghasilkan warna yang berkualitas. Oke, jadi secara etnis ini memang sudah dari dulu pengetahuan nenek moyangnya ya. Iya. Apa pengetahuan dari turun temurun sampai sekarang ya. Iya. Dan tapi sepertinya Elga bisa tenun apa bisa warna? Untuk menenun cuman sekedar melihat tetangga saya, dan pewarnaan itu biasanya lihat mama saya sendiri ketika membuat kain untuk kita, mewarnai kain untuk kita. Berarti milenialnya sudah agak pudar ya. Jadi nggak terlalu karena mungkin ya kesibukan dan lain sebagainya. Apalagi 8 bulan loh harus Iya, full iya. ngurus ini. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Bu Rianti, kalau saya sih berpesannya tetap kita melestarikannya dengan menggunakan produk-produk dari daerah kita sendiri masing-masing ya. Tetapi tetap kita mengetahui gimana sih prosesnya, bahkan ini sampai 8 bulan, dan pengetahuannya itu pun nggak sekadar apa ya, ini benar-benar pengetahuan yang dari turun-temurun itu perlu kita melestarikan. Dan bukan berarti wah ini mahal dan maksudnya nggak akan apa ya secara ekonomis tuh, Iya. tapi itu nilai apa ya Bu ya, nilai etnisnya itu benar-benar yang perlu kita jaga gitu ya. Oke, jadi teman-teman gimana Bu? Kesimpulannya mungkin bisa saya nyimpulkan dikit ya. Ya, silakan, Kalau Miss. saya setuju banget kita tetap menggunakan pewarna-pewarna alami untuk makanan, dan juga untuk terutama kalau pewarna tekstil Iya. itu merusak lingkungan juga ya. Jadi kalau tidak baik dari apa pengelolaan limbah yang ada di tekstil itu tadi juga bisa merusak habitat yang lainnya. Jadi kalau pewarna ini insya Allah nggak ada yang merugikan di lingkungan gitu. Benar.
Kalau Elga gimana nih pesannya buat milenial yang lain? Kalau dari saya itu untuk teman-teman generasi sekarang, mungkin generasi aja yang terus berganti. Tapi untuk warisan budaya jangan sampai hilang. Oke, sip, mantap Bagus banget. Oke. Jadi itu ya, mungkin berarti bisa memberikan semangat dan tugasnya kemana mahasiswa. Ya, mungkin dari mahasiswa atau teman-teman yang nonton di mata kuliah etnobotani ini ya, kita punya beragam pewarna baik dari buah naga atau bunga telang atau mungkin hingga sampai pewarna dari akar mengkudu dan sebagainya. Dan teman-teman kalau yang punya ide yang lain dari pewarnaan dan apa, silakan kita lestarikan, kita sharing gitu untuk teman-teman yang lain supaya juga tahu dan bisa memanfaatkan. Kemudian yang paling penting adalah memang membudidayakan. Jadi kita tidak hanya mengambil dan mengelola, tapi kita juga tetap membudidayakan, karena kalau semua punah ya kita sudah tidak punya apa-apa lagi dari sumber yang alami. Baik, Gitu. setuju banget ya Ega ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin tidak terlalu bisa untuk seperti tradisi, tapi saya masih menggunakan yang alami lah gitu ya. Oke. Baik, mungkin bisa ditutup Bu ya, sepertinya sudah cukup untuk materi kali ini. Mungkin itu ya untuk materi kita yang hari ini terkait pewarna. Untuk teman-teman yang lain yang punya ide terkait pewarna, silakan di-sharing. Dan saya rasa itu ya. Sampai ketemu di topik-topik yang lainnya di mata kuliah etnobotani di channel Pendidikan Biologi Unit 3. Terima kasih.